Jumpa lagi dengan cerita Yuda. Sebelum Yuda menceritakan kisah hantu, jangan lupa klik subscribe supaya kamu selalu update dengan video-video hantu terbaru dari kami. Terima kasih. Yuda, seorang mahasiswa kedokteran, menerima tantangan dari teman-temannya untuk menghabiskan satu malam di rumah sakit yang telah lama ditinggalkan. Tempat itu dikenal sebagai sarang kehadiran supranatural, terutama hantu seorang suster yang tewas secara mengerikan. Yuda melangkah masuk, menemukan lobi utama yang dipenuhi perabotan berkarat dan lantai berdebu. Bau obat-obatan tua dan kelembapan memenuhi udara. Yuda mulai mendengar suara langkah kaki yang bukan miliknya, diikuti dengan suara lembut seperti bisikan seorang wanita. Yuda menemukan sebuah pintu yang terkunci rapat. Tanda di atas pintu itu menunjukkan bahwa itu adalah ruang operasi utama. Saat ia mendekat, ia merasakan hawa dingin menusuk. Ketika Yuda menyentuh gagang pintu ruang operasi, tiba-tiba pintu itu berderit dan terbuka sendiri. Bau busuk menyeruak keluar, membuat Yuda hampir muntah. Yuda melihat bayangan samar di sudut ruangan, bergerak dengan perlahan. Ia mencoba menerangi sudut itu dengan senter, tetapi bayangan itu justru menghilang begitu saja. Ketika Yuda berbalik untuk keluar dari ruang operasi, ia melihat jejak kaki berdarah yang baru saja muncul di lantai berdebu. Jejak itu menuju ke arah lorong gelap di depan. Saat Yuda mengikuti jejak kaki itu dengan hati-hati, ia mendengar suara langkah kaki mendekat dari arah yang berlawanan. Tiba-tiba, seorang wanita dengan seragam suster muncul, tetapi wajahnya hancur, seperti dilukai oleh sesuatu. Suster itu mulai berjalan perlahan ke arah Yuda. Setiap langkahnya meninggalkan bekas darah di lantai. Yuda yang tersadar dari ketakutannya berlari ke arah pintu terdekat dan menutupnya dengan keras. Yuda menemukan dirinya di ruang catatan medis yang penuh dengan dokumen berserakan di lantai. Ia melihat sebuah folder dengan nama Suster Maria tertulis di sampulnya. Dari catatan itu, Yuda mengetahui bahwa Suster Maria adalah perawat muda yang tewas secara tragis setelah disalahkan atas kematian pasien penting. Dia dibunuh dengan cara brutal oleh sekelompok orang yang marah, dan arwahnya tidak pernah tenang. Ketika Yuda masih membaca dokumen itu, ia mendengar bisikan samar di telinganya. "Mengapa kau di sini?" Suara itu bertanya dengan nada tajam. Yuda berusaha mencari asal suara, tetapi tidak menemukan siapapun. Saat ia melihat cermin kecil di sudut ruangan, wajah suster itu tiba-tiba muncul, tersenyum dengan tatapan menyeramkan. Tiba-tiba, semua laci arsip terbuka dengan keras. Dokumen-dokumen beterbangan seperti disapu angin, dan suara tertawa lembut terdengar dari sudut ruangan. Yuda mencoba melarikan diri dari ruangan, tetapi pintu terkunci. Lampu-lampu di ruangan mulai berkedip, dan Suster Maria mendekat dengan langkah perlahan. Dengan panik, Yuda meraih kursi dan melemparkannya ke arah Suster Maria. Kursi itu menembus tubuhnya, tetapi arwah itu hanya tertawa dan terus mendekat. Saat berada di sudut ruangan, Yuda melihat sebuah buku catatan tua tergeletak di lantai. Di dalamnya terdapat ritual untuk menghentikan arwah Maria. Yuda berhasil keluar dari ruang catatan medis dan berlari ke ruang perawatan. Di sana, ia menemukan perlengkapan yang disebutkan dalam ritual. Ketika Yuda bersiap untuk melakukan ritual, arwah-arwah pasien yang pernah dirawat di rumah sakit itu mulai muncul, berjalan menuju Yuda dengan tubuh yang rusak dan menyeramkan. Yuda membaca mantra dari buku catatan itu dengan terbata-bata, mencoba menyalakan lilin-lilin sambil menghindari serangan para arwah. Ritual itu berhasil memancing wujud asli Suster Maria. Ia muncul dengan tubuh yang lebih besar, wajahnya sepenuhnya hancur, dan suara jeritan yang menusuk telinga. Dengan keberanian terakhirnya,
Yuda melafalkan mantra terakhir. Lingkaran cahaya muncul di sekitarnya, menyelimuti arwah Maria dalam kobaran api. Maria akhirnya hancur menjadi abu, meninggalkan ruangan dalam keheningan. Semua arwah pasien menghilang, dan rumah sakit kembali sunyi. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Yuda berjalan keluar dari rumah sakit. Ia berjanji tidak akan pernah kembali ke tempat itu lagi. Setelah berhasil keluar dari rumah sakit, Yuda kembali ke kota dengan tubuh lemah. Namun perasaan aneh tetap menghantuinya, seolah-olah ada sesuatu yang masih mengawasinya. Setibanya di kamar kosnya, Yuda mencoba tidur. Namun dalam tidurnya ia dihantui mimpi buruk tentang rumah sakit dan Suster Maria. Ketika Yuda bangun, ia menemukan buku catatan tua dari rumah sakit itu ada di mejanya. Ia yakin telah meninggalkannya di sana, tetapi sekarang ada di kamarnya. Yuda menceritakan pengalamannya kepada salah satu temannya, Dika. Namun Dika yang pernah mendengar legenda rumah sakit itu memperingatkan bahwa arwah Suster Maria tidak akan pernah pergi begitu saja. Malam harinya, Yuda mengalami gangguan di kamar kosnya. Suara langkah kaki terdengar di lorong, dan pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Saat Yuda menoleh ke arah pintu, ia melihat Suster Maria berdiri di sana, tersenyum dengan kepala miring, memegang jarum suntik besar yang berlumuran darah. Dengan keberanian terakhirnya, Yuda membaca mantra dari buku catatan yang misterius itu. Lingkaran cahaya muncul di kamar, mendorong arwah Maria untuk kembali ke alamnya. Setelah malam yang penuh kengerian itu, Yuda akhirnya merasa tenang. Gangguan dari Suster Maria berhenti, dan ia memutuskan untuk meninggalkan kota demi memulai hidup baru. Yuda mengira semuanya telah berakhir, tetapi teror itu ternyata mengikutinya. Saat kereta bergerak, suara ketukan pelan terdengar di jendela gerbongnya, meskipun kereta sedang melaju kencang. Yuda mencoba mengabaikan suara itu, tetapi ketika ia melihat ke ujung gerbong yang kosong, sosok Suster Maria berdiri di sana. Dengan kepala terkulai, menatapnya dengan mata kosong. Kereta mulai berubah, cahaya redup menjadi merah, dan suara deru mesin berubah menjadi jeritan mengerikan. Penumpang lain di gerbong mendadak menghilang. Yuda mencoba berlari ke gerbong berikutnya, tetapi Suster Maria mengejarnya dengan kecepatan yang tidak wajar. Langkah-langkahnya terdengar seperti detak jantung yang semakin cepat. Gerbong berikutnya penuh dengan arwah-arwah penumpang lain. Mereka duduk diam dengan wajah yang rusak, beberapa tanpa kepala, tetapi semuanya menoleh ke arah Yuda. Yuda sampai di gerbong terakhir. Tidak ada jalan keluar, hanya kegelapan dan sosok Suster Maria yang muncul dari bayangan semakin mendekat. Dengan sisa-sisa keberaniannya, Yuda mencoba menggambar lingkaran pelindung di lantai gerbong menggunakan darah dari luka di tangannya. Yuda menyadari bahwa untuk menghentikan Suster Maria, ia harus menyerahkan sesuatu yang berharga, nyawanya sendiri. Ketika Suster Maria akhirnya musnah, gerbong kembali normal. Namun, Yuda telah menghilang. Hanya lingkaran darah di lantai yang menjadi bukti pengorbanannya. Beberapa tahun kemudian, legenda tentang pemuda bernama Yuda yang mengorbankan dirinya untuk menghentikan arwah jahat di kereta menjadi cerita yang sering diceritakan di kota itu. Legenda itu tidak hanya berakhir di cerita penduduk kota. Pada malam yang gelap, seorang penumpang kereta melihat bayangan di lorong, dan jeritan terdengar dari gerbong belakang. Keesokan harinya, penumpang kereta malam itu ditemukan hilang tanpa jejak. Yang tertinggal hanyalah bekas cakaran di dinding gerbong dan suara samar jeritan yang terus bergema di lorong-lorong kereta. Namun di dunia arwah, Yuda tidak benar-benar hilang. Jiwanya kini terjebak bertarung dengan Suster Maria dalam dimensi gelap tempat waktu tidak lagi berjalan. Pengaruh Suster Maria mulai meluas ke dunia nyata.
Penduduk kota mulai mengalami mimpi buruk yang sama, dan beberapa di antaranya ditemukan mati dengan ekspresi ketakutan. Panik melanda kota. Penduduk mencoba memanggil paranormal untuk menghentikan teror ini, tetapi tidak ada yang berhasil. Setiap malam, jeritan terdengar dari stasiun kereta. Dalam dimensi gelap itu, Yuda menyadari satu-satunya cara untuk menghentikan Maria adalah dengan menghancurkan dirinya bersama arwah Suster Maria. Tetapi itu berarti ia akan kehilangan semua kenangan tentang hidupnya. Yuda melafalkan mantra terakhir, menciptakan ledakan cahaya yang meluluh lantakkan dimensi gelap itu. Tubuh Maria terbakar menjadi abu, tetapi Yuda juga mulai menghilang perlahan. Ketika Yuda menghilang sepenuhnya, teror Maria berakhir. Kota kembali damai dan kereta berhenti membawa jeritan dari dunia lain. Namun nama Yuda menjadi legenda abadi.